Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Para santri kelas 7B, semoga antum dan kita semua selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Pada akhirnya kita bisa memulai tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 1441-1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 2020-2021. Meskipun saat ini masih dalam pembelajaran jarak jauh secara daring atau online, mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi semangat kita semua untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Kemudian saya ingin sampaikan juga welcome to Pesantren Intan Ilmu, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Pesantren Intan Ilmu. Baik, para santri sekalian kelas 7B yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya Allah kita akan memulai pertemuan pertama untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, coba saya mau tahu terlebih dahulu, di antara antum semua ada tidak yang sudah pernah belajar bahasa Inggris? Baik di sekolah sebelumnya atau mungkin juga belajar di tempat lain, misalnya di tempat kursus atau belajar dari saudaranya, dari orang tuanya. Coba yang sudah pernah kenal bahasa Inggris, coba angkat tangannya. I'd like to know. Coba angkat tangannya yang sudah pernah belajar bahasa Inggris. Ada berapa orang? Kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 8, 9, 9 orang. Ayo, ada lagi? Ya, di layar saat ini mungkin ada kurang lebih 10 atau 11 orang nih, karena sebagian videonya tidak terlihat ya di sini. Ada, oh banyak ternyata, ada 10, 11, 12. Insya Allah sebagian besar dari antum sudah kenal bahasa Inggris, ya kan? Silakan turunkan tangannya terlebih dahulu. Insya Allah sebagian besar sudah kenal bahasa Inggris, alhamdulillah. Tapi juga bagi yang belum pernah belajar bahasa Inggris, jangan berkecil hati, karena di kelas ini kita insya Allah akan memulai dari pelajaran yang paling dasar sekali. Oke, bicara soal bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu ada di sekitar kita setiap harinya, percaya atau tidak? Bahasa Inggris itu ada di sekitar kita setiap hari dan familiar sekali dengan kehidupan kita. Oke, English is around us. Bahasa Inggris itu sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, percaya atau tidak? Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sangat familiar dengan kosakata bahasa Inggris yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, percaya atau tidak? Sekarang coba kita buktikan. Saya akan tampilkan sebuah gambar. Nanti silakan antum jawab gambar apa ini, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jelas ya instruksinya? Saya akan tampilkan sebuah gambar, nanti antum jawab gambar apa ini, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Now, what picture is this? Gambar apa ini? Gambar? Handphone. Saya yakin. Ya, coba silakan di-mute dulu. Kita akan lanjutkan. Sebagian besar saya yakin pasti menjawab bahwa ini gambar handphone atau smartphone. Tapi ingat tadi instruksinya apa? Instruksinya antum jawab menggunakan bahasa Indonesia. Jika jawaban antum adalah handphone, maka jawaban antum salah.
Karena apa? Karena kita tidak akan pernah temukan kalau antum buka kamus bahasa Indonesianya, antum nggak akan pernah temukan istilah handphone di sana. Yang ada apa? Yang ada telepon genggam. Nah, sekarang dari dua istilah ini, antara handphone dan telepon genggam, mana yang lebih familiar di telinga kita? Pasti antum jawab handphone, ya kan? Terbukti tadi jawaban antum semua mengatakan bahwa ini adalah gambar handphone. Dan handphone adalah bahasa Inggris. Ya kan? Artinya apa? Tanpa kita sadari kita sudah berbahasa Inggris sebenarnya. Dan bahasa Inggris itu ada di sekitar kita. Sekarang coba kita lihat satu contoh lagi, satu contoh lain. Perhatikan, ini gambar apa? What picture is this? Please answer in bahasa Indonesia. Ini yang suka makan pasti tahu nih. Yang hobinya makan. Penanak nasi, Ustaz. Penanak nasi. Oke. Nasi, Ustaz. Jika jawaban antum adalah rice cooker, maka jawaban antum salah. Sekali lagi jawaban antum salah, karena kita tidak akan pernah temukan rice cooker di kamus bahasa Indonesia. Silakan antum buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, antum nggak akan pernah temukan rice cooker, tapi yang ada apa? Yang ada adalah penanak nasi. Nah, inilah bahasa Indonesianya. Nah, sekarang dari dua istilah ini, coba kita kembali lagi tadi. Dari dua istilah ini mana yang lebih familiar dengan kita? Mana yang lebih familiar di telinga kita? Jelas yang lebih familiar adalah rice cooker, dan rice cooker adalah kosakata. Iya, betul. Jadi rice cooker adalah kosakata bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi ke poin awal bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya ada di sekitar kita. Bahasa Inggris itu ada dalam keseharian kita gitu. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah berbahasa Inggris. Nah, sekarang ini contoh kosakata lainnya juga yang sebenarnya ini bahasa Inggris tapi familiar dengan kita, misalnya seperti online, ada offline, ada download, upload, ada air conditioner atau AC biasa kita sebutnya, ada mixer, speaker, dan lain-lain. Nanti antum bisa temukan sendiri contoh-contohnya. Nah, kembali ke poin awal bahwa bahasa Inggris itu ada di sekitar kita, dan karena sudah terbiasa tadi, karena kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah ini, akhirnya mudah saja bagi kita kan mengucapkan misalnya tadi telepon genggam dengan istilah handphone yang sebenarnya itu bahasa Inggris. Nah, disinilah poinnya bahwa ada sebuah ungkapan dalam pembelajaran bahasa itu ya, bahwa language is a matter of habitual. Jadi bahasa itu adalah perkara kebiasaan. Bahasa itu adalah perkara kebiasaan. Jadi antum mau belajar bahasa apapun, kuncinya ini, jadikan bahasa itu sebagai kebiasaan antum. Karena sudah terbiasa tadi, akhirnya mudah saja bagi kita. Semudah antum bilang telepon genggam tadi adalah handphone, semudah antum bilang penanak nasi tadi adalah rice cooker, semudah antum bilang online, offline gitu. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Nah, jadi kunci dalam belajar bahasa apa? Jadikan bahasa tersebut sebagai kebiasaan. Mau bahasa apapun yang antum pelajari, bahasa Inggris kah, bahasa Arab kah. Jadi misalnya nanti ya, misalnya kita belajar ada katakanlah misalnya 5 kosakata baru yang kita pelajari hari ini misalnya. Nah, tidak cukup antum hanya menghafal saja, tapi apa? Jadikan hal tersebut atau yang sudah dipelajari tersebut sebagai kebiasaan dengan cara menerapkannya dalam kehidupan antum sehari-hari, sehingga nanti kedepannya antum sudah terbiasa, akan otomatis saja gitu lisannya nanti mengatakan seperti tadi, mengatakan handphone, mengatakan rice cooker, dan lain sebagainya seperti yang sudah dipaparkan. Nah, ini poin pertama sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan. Kemudian berikutnya, nah sekarang mungkin antum bertanya kan, kita sekarang belajar di pesantren, ya kan, belajar ilmu agama, kita belajar di sekolah agama gitu. Kenapa kita tidak mencukupkan dengan belajar bahasa Arab saja? Ya tidak, ya kan? Yang pertama saya katakan bahwa saya sepakat bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting dan bahkan wajib bagi setiap muslim, antum sekalian untuk belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa yang dituturkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum,
bahasa generasi terbaik umat ini. Jadi kunci untuk memahami agama ini harus lewat belajar bahasa Arab. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya di mana posisi bahasa Inggris, ya kan? Di mana posisi bahasa Inggris? Oke. Di pesantren Intan Ilmu, insya Allah antum akan diajari atau akan belajar ilmu agama. Dan setelah lulus nanti insya Allah antum akan punya bekal ilmu agama yang bisa dikatakan cukup gitu, mumpuni. Nah, mungkin sebagian dari antum ada yang merasa minatnya mungkin ingin meneruskan atau memperdalam ilmu agama di tingkat perguruan tinggi gitu, misalnya mungkin sampai jenjang S3 misalnya, kuliah di Universitas Islam Madinah misalnya sampai S3, ya alhamdulillah. Tapi juga mungkin ada sebagian dari antum yang lain juga mungkin akan memilih bidang-bidang yang lain gitu. Misalnya mungkin ada yang ingin jadi, katakanlah jadi dokter misalnya. Tentunya dokter yang paham ilmu agama. Kemudian ada yang ingin jadi mungkin polisi misalnya. Ada yang ingin jadi tentara. Ada yang ingin jadi penerbang, jadi pilot misalnya. Dan ada yang mungkin, dan berbagai macam bidang-bidang ilmu lainnya. Nah, disinilah poinnya bahwa ilmu-ilmu modern tadi, jadi sumber ilmu pengetahuan modern tadi yang saya sebutkan tadi, misalnya seperti ilmu kedokteran, ilmu penerbangan, kemudian ilmu-ilmu engineering, kemudian ilmu-ilmu komputer dan lain sebagainya, itu sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris. Sehingga apa? Sehingga akan sangat membantu bagi antum nantinya jika sejak dini antum sudah menguasai bahasa Inggris, khususnya bagi yang nantinya akan memilih minat atau yang memiliki minat tadi di bidang-bidang yang sudah saya sebutkan. Kemudian poin yang kedua, kenapa kita belajar bahasa Inggris? Yang kedua adalah dengan belajar bahasa Inggris, maka ini akan memperluas jejaring pertemanan kita. Maksudnya di sini adalah kita akan bisa berteman dan berinteraksi dengan orang-orang misalnya di benua Eropa, di benua Amerika. Kita bisa berteman dengan orang-orang di benua Australia misalnya, atau negara-negara lain yang penduduknya merupakan penutur bahasa Inggris. Yang dengan banyaknya interaksi tersebut dengan orang-orang di luar sana, dengan harapan bahwa orang-orang di luar sana juga akan nantinya mengenal Islam gitu, dengan berinteraksi dengan kita tadi. Dan juga mungkin bagi yang tadi minatnya ingin memperdalam ilmu agama, ingin jadi ustadz misalnya, dengan antum bisa menguasai bahasa Inggris, audiens dakwah antum juga akan semakin luas gitu. Antum bisa berdakwah, bayangkan antum bisa berdakwah dengan penduduk atau berdakwah ke orang-orang di benua Eropa misalnya, di negara-negara di benua Eropa, di Amerika, di Australia dan negara-negara lain. Sehingga Islam akhirnya, dakwah Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu kiranya 2 poin kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa menambah semangat antum untuk belajar bahasa Inggris. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hanya pengantar, kita belum masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya, mungkin saya sudah bicara panjang lebar dari awal. Mungkin antum bertanya, saya ini siapa gitu, ya kan? Antum mungkin belum kenal siapa saya. Nah, inilah yang topik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu how to introduce ourselves in English. Jadi bagaimana caranya memperkenalkan diri kita menggunakan bahasa Inggris. Inilah topik yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya sebelum kita lanjutkan, sekarang coba buka buku paketnya. Halaman 6 Romawi. Coba buka buku paketnya halaman 6 Romawi. Sudah semua? Seperti tampilan yang ada di layar sekarang, dilihat. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, coba antum lengkapi dulu, isi dulu form yang ada di halaman tersebut. Oke? Silakan diisi terlebih dahulu.
Name itu nama, perhatikan akan saya jelaskan terlebih dahulu. Name itu nama, kemudian date of birth itu tanggal lahir, address itu alamat, school itu adalah sekolah antum sekarang di mana, kemudian kelasnya kelas antum, hobbies itu adalah hobi antum, kemudian favorite color itu adalah warna kesukaan, dan favorite food itu adalah makanan kesukaan. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan dilengkapi terlebih dahulu. Nah, ya, ada yang bertanya, silakan. Siapa? Namanya siapa? Contoh buku yang mana, Ustaz? Bukunya yang mana? Buku paket bahasa Inggris kelas 7 halaman 6 Romawi. Ini coba lihat seperti yang tampilan di layar antum, coba lihat. Halaman yang ini coba. Bisa dilihat nggak? Nih, halaman 6 Romawi. Oh, sampul bukunya. Sebentar, ini. Sampul bukunya yang ini. Buku bahasa Inggris. Nih. Halaman 6 Romawi, coba silakan dibuka dulu bukunya. Oh ya, perhatikan, name itu nama, kemudian date of birth itu tanggal lahir, address itu adalah alamat, school itu sekolah antum sekarang, kemudian kelas itu kelas antum sekarang juga, hobbies itu adalah hobi antum apa saja, kemudian favorite color itu warna kesukaan, dan favorite food itu adalah makanan kesukaan. Silahkan dilengkapi terlebih dahulu. Sudah selesai? 1 menit lagi ya. Fadhal. Ada yang bertanya? Silakan. Lengkap. Jadi tanggal, bulan, dan tahunnya. Bagi yang sudah selesai, sekarang perhatikan. Kita akan kembali ke slideshow yang sebelumnya. Nah, sekarang tadi topik yang akan kita pelajari adalah how to introduce ourselves in English. Bagaimana memperkenalkan diri kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, sekarang perhatikan. Saya terlebih dahulu akan memberikan contoh bagaimana caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Perhatikan contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Irwan Setiadi. I'm from Banjarmasin. I'm an English teacher in SMP Intan Ilmu. My hobby is football. My favorite food is fried rice. And I'm very happy to meet you. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Irwan Setiadi. I'm from Banjarmasin. I'm an English teacher in SMP Intan Ilmu. My hobby is football. My favorite food is fried rice, and I'm very happy to meet you all. Thank you very much. Nah, sekarang perhatikan itu tadi contohnya. Nah, kita akan lihat sih susunannya seperti apa sih kalau kita mau memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris itu seperti apa susunannya. Sekarang perhatikan. Tapi sebelumnya gini, dalam bahasa ya, susunan atau kaidah-kaidah itu sifatnya hanya untuk mempermudah kita dalam memahami. Jadi beda dengan di matematika misalnya, rumus-rumus itu kan sifatnya apa? Pasti ya. Nah, kalau di bahasa ini hanya untuk mempermudah kita, susunannya akan saya jelaskan ini, dan bisa saja nanti susunannya berbeda gitu. Ini hanya untuk mempermudah saja, dan kaidah umumnya seperti ini. Yang pertama kita awali self introduction tadi kita awali dengan
greeting terlebih dahulu. Apa itu greeting? Greeting itu mungkin sederhananya adalah sapaan gitu. Sapaan. Jadi antum nggak usah pusing dulu greeting itu apa. Nanti insya Allah akan ada pertemuan khusus yang membahas tentang greeting ini. Tapi umumnya self introduction atau perkenalan diri tadi diawali dengan greeting terlebih dahulu. Greeting itu apa saja contohnya seperti tadi. Kalau kita sebagai seorang muslim maka kita bisa awali dengan assalamualaikum, itu salah satu contoh greeting. Kemudian bisa dengan good morning, selamat pagi, menyesuaikan waktu ya, bisa good afternoon, good evening misalnya kalau malam hari, dan lain sebagainya. Bisa hello, bisa hi, dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Jadi diawali dengan greeting. Kemudian baru masuk ke self introduction-nya atau perkenalan dirinya. Nah, setelah diawali dengan greeting tadi, baru kita masuk ke perkenalan diri kita. Nah, biasanya kita awali dengan nama kita. Nama dan asal. Ini sekali lagi ini hanya yang umum berlaku. Nanti bisa saja untuk temukan berbeda susunannya dan lain sebagainya. Cuma ini yang umum berlaku dan ini yang kita gunakan untuk mempermudah antum untuk mempelajari konsep self introduction ini. Yang pertama, kita awal dengan nama. Untuk memperkenalkan nama kita menggunakan kalimat my name is, diikuti nama kita siapa. My name is, kalau saya tadi my name is Irwan Setiadi. Nama saya Irwan Setiadi. I'm from Banjarmasin. I'm from ini digunakan untuk menjelaskan asal kita dari mana. Jadi artinya I'm from, saya berasal dari. Nah, silahkan diisi asalnya dari mana. Kalau saya dari Banjarmasin misalnya, I'm from Banjarmasin. Nah, dua hal ini adalah dua hal umum yang biasanya digunakan atau untuk mengawali self introduction atau perkenalan diri. Nah, untuk hal-hal selanjutnya ini bisa menyesuaikan tergantung kebutuhannya. Mungkin antum bisa, kalau misalnya konteksnya sedang memperkenalkan diri di kelas misalnya, di kelas yang baru, di sekolah yang baru, antum bisa bisa memberikan informasi tentang sekolah antum yang sebelumnya. Misalnya saya berasal dari sekolah SD ini, misalnya gitu. Atau juga hal tentang personal detail lainnya seperti hobi saya apa, alamat saya di mana, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Oke, jadi susunannya seperti itu. Diawali dengan greeting tadi, kemudian baru dilanjutkan dengan perkenalan diri. Dan dua hal yang paling umum di awal self introduction itu adalah nama dan asal kita dari mana. Kemudian yang lainnya bisa menyesuaikan, bisa alamat, bisa hobi, dan juga tadi yang termasuk yang antum isi di bukunya tadi, form yang ada di bukunya tadi. Nah, sekarang begini, sekarang begini, perhatikan, menggunakan kaidah ini, susunan seperti ini tadi. Coba antum susun self introduction antum terlebih dahulu. Coba antum susun self introduction, perkenalan diri antum menggunakan susunan yang seperti ini, menggunakan data-data yang sudah antum isi di bukunya tadi, yang di halaman 6 Romawi tadi di buku paket. Menggunakan data-data yang ada di situ saja, silahkan. Jadi susun sesuai dengan kaidah yang ini tadi. Dimulai dari greeting, kemudian baru perkenalan dirinya, seperti itu. Ya, silakan. Itu sekolahnya itu yang sekarang atau yang SD-nya sekarang? Sekolah sekarang. Yang sekarang. Sekarang berarti apa? Sekarang berarti apa? SMP Intan Ilmu. Tulisnya sudah ditulis tapi buku paketnya kalau misalkan ada ulang lagi ini buku tulis. Gimana? Kurang jelas. Bisa diulangi? Ini Anda sudah tulis di bagian buku paketnya. Itu tulis ulang. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting antum tahu susunannya tadi, seperti tadi kan diawali dari greeting dulu, terus nanti susunannya antum paham gitu, maksudnya susunan perkenalan dirinya dimulai dari apa tadi, nama dan seterusnya. Ya, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kenapa? Favorite food itu makanan kesukaan. Makanan favoritnya apa?
How do I call you? Ridho. Muhammad Khairul Ridho. Do you hear me? Can you hear me? Bisa dengar suara saya? Ridho. Ya, Ridho, silahkan. Coba berikan contoh bagaimana memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Silahkan. My name is Muhammad Khairul Ridho. I'm 4, Waringin Barangan. My address, Perumahan Batu Piring, Blok F, nomor 13, Gang Muri Ujung. That's all? Itu saja sudah? Sekarang tadi gimana? Susunannya masih ingat nggak? Tadi kita awali dengan apa? Dengan greeting, ya kan? Masih ingat nggak? Greetingnya bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, bisa good morning, good afternoon, bisa hello dan lain sebagainya. Coba diawali dulu dari greeting, baru nanti langsung masuk ke perkenalan dirinya. Ya, coba diulangi lagi sekali lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Muhammad Khairul Ridho. I am 4, Paringin Balangan. My address is Perumahan Batu Piring, Blok F, nomor 13, Gang Muri Ujung. Alright, that's all. Thank you, Muhammad Khairul Ridho. How do I call you, Ridho? Bagaimana panggilannya gimana? Panggilannya siapa? Ridho or Muhammad? Ridho. Okay, thank you, Ridho. Where are you from, Ridho? Where are you from? Asalnya dari mana? Balangan, Masya Allah, jauh ya. Alright, thank you, Ridho. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiqh. Oke, berikutnya, next student. Ada yang mau coba nggak selain Ridho? Ada yang mau coba selain Ridho? Apa harus dipanggil lagi? Coba angkat tangannya yang mau coba, silakan. Sekarang coba yang lain. Yang lain, ada lagi yang ingin mencoba? Silakan. Ada lagi yang ingin mencoba? Ini Muhammad Nafis Syahid apa? Muhammad Nafis. Ya, Muhammad Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning everyone. My name is Muhammad Nafisah dan I am from Borneo, Kuala Kapuas. My address is Jalan Pemuda, Sumber Kurnia. My hobby is cooking. That's all? Alright, thank you Muhammad Nafis Syahdan. How do I call you? Panggilannya siapa? Nafis. Masya Allah, Nafis. Nafis, are you from Kapuas? Yes, I am from Borneo, Kuala Kapuas. Alright, do you like cooking? Suka masak-masak? Yes. Yes, I like cooking. Alright, good hobby. Thank you very much, Nafis. Barakallahu fiqh. Ayo, yang lain sekarang. Next. Ada yang ingin mencoba? Silakan. Tadi sudah ada Ridho, sudah ada Alexis, dan juga sudah ada Nafis. Yang lain coba, ayo kawan-kawan yang lain mana nih? Silakan angkat tangannya yang ingin mencoba. Ya, Muhammad Syamsi Al-Fajar. Silakan. Good morning. My name is Muhammad Syamsi Al-Fajar. Date of birth 4/7/5/2008. Address Sukamandang, Kalteng. School SMP Intan Ilmu, kelas 7B. Hobbies memancing dan desain grafis. Favorit color merah. Favorit food ayam goreng dan mie goreng. Mie goreng. Alright, thank you Muhammad Samsi. Nice try. How do I call you? Panggilannya siapa? Samsi.
Syamsi. Alright, Syamsi. Dari mana? Where are you from? Asalnya dari? Dari Puncak Riau, Ustaz. From? Riau, Masya Allah. Di seberang pulau. Riau ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Napis, what is your hobby? Hobinya apa tadi? Tadi memancing desain grafis. Memancing dan desain grafis. Alright, memancing itu bahasa Inggrisnya. Memancing itu bahasa Inggrisnya fishing. Ya, fishing and graphic designing, grafik atau desain grafis. Nanti di apa namanya kalau kita sudah belajar di pesantren ada ekskul desain grafis nanti. Jadi kalau memang hobi antum di situ antum bisa ikut nanti. Ekskul desain grafis. Oke, terima kasih Napis, nice try, good job. Barakallahu fikum. Oke, sekarang sudah 10.30, waktunya sudah habis. Masih ada beberapa orang yang belum memperkenalkan diri ya. Ini di catatan saya yang sudah tadi ada Ridho, kemudian ada Alexis, ada Nafis, ada Syamsi, ada Abid, Ardan, Rozan, dan si Fadri terakhir tadi. Nah bagi yang belum, antum-antum yang belum memperkenalkan diri, saya kasih tugas, silahkan antum bikin video perkenalan. Singkat saja, mungkin durasinya antara 30 detik, mungkin 30 detik sampai 1 menit maksimal. Bikin video perkenalan diri yang susunannya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, jelas? Dan dikumpulkan ke alamat email yang kemarin sudah dibagikan kan, kemarin sudah tahu kan? Kalau bahasa Inggris tadi ada emailnya sudah diinformasikan sama call center. Oke, cukup jelas? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? irwan.setyadi@gmail.com irwan.setyadi, ilangi i-nya, STSETYADI. Ya, setyadi@gmail.com. Ya, itu alamat emailnya. Nah, jadi tugasnya nanti langsung dikirim ke alamat email irwan.setyadi@gmail.com. Video, jadi tugasnya tadi video perkenalan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari tadi. Durasinya paling sedikit, paling sedikit 30 detik, paling lama maksimal 1 menit. Ya, oh ya. Jadi videonya tadi untuk khusus yang belum perkenalan diri tadi pada saat di kelas tadi yang ini tadi yang sudah Ridho. Ini coba dengarkan yang sudah Ridho, kemudian Alexis, Nafis, Syamsi, Abid, Ardan, Rozan, dan Fadri. Nah, yang selainnya yang belum, silahkan ini tugasnya tadi buat khusus yang belum mengerjakan selain yang saya sebutkan tadi. Oke, jelas ya? Semuanya? Oke? Dikumpulnya sebelum pertemuan selanjutnya. Berarti maksimal hari Jumat yang akan datang. Jumat pekan depan. Sebelum pertemuan selanjutnya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya? Oke, jadi hari ini tadi kita sudah belajar mengenai cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Tadi antum sudah lihat contohnya seperti apa. Kemudian juga kita sudah pelajari susunan umumnya seperti apa, kaidah umumnya. Tadi diawali dengan apa? Diawali dengan greeting. Greeting tadi bisa berupa salam. Kemudian bisa sapaan-sapaan lain seperti good morning, good afternoon, good evening. Bisa juga yang lain seperti hello, how are you, dan lain sebagainya. Dan ini nanti khusus greeting ini akan kita bahas di pertemuan yang lain. Ada satu pertemuan khusus nanti untuk membahas ini. Kemudian baru diikuti dengan self introduction-nya. Self introduction tadi umumnya diawali dengan nama dan asal kita dari mana. Kemudian setelahnya bisa menyesuaikan, bisa tentang hobi kita, bisa tentang sekolah kita, bahkan bisa tentang keluarga dan lain sebagainya. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, tadi juga bagi yang belum memperkenalkan diri, ingat tugasnya tadi apa? Bikin video perkenalan, durasinya antara 30 detik dan maksimal 1 menit ya. Buat sekreatif mungkin. Jadi tidak mesti harus sama sesuai dengan kaidah tadi, buat sekreatif mungkin. Oke? Jelas semua ya? Dan kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita
akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.